lagi sama aku Cici di Hong Kong. Oh ya teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan selalu urusannya dan rezekinya ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal jelasin atau bakal kasih tips lagi ke kalian untuk kalian pemula yang baru datang ke sini atau yang baru libur di Hong Kong ya teman-teman. Kemarin di salah satu video aku itu ada kakak atau mbak yang berkomentar gimana sih kak tipsnya supaya tahu jalan dan kita itu nggak punya temen baru pertama kali libur di sini kayak gitu ya teman-teman. Jadi tipsnya itu nanti bakal aku jelasin di video ya teman-teman. Oke, sebelumnya aku mau berterima kasih banyak untuk kakak atau mbaknya yang sudah berkomentar di video aku ya. Begini ya teman-teman, kalau misalkan kita baru pertama kali ke Hong Kong dan baru libur, belum punya temen, terus nggak tahu jalan, tipsnya seperti ini sederhana dari aku, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi yang pertama, tips yang pertama adalah kita libur ya libur, tapi liburnya itu jangan jauh-jauh ya teman-teman. Oke, misalkan kalian dapatnya di flat atau di apartemen, kalian bisa main di bawah apartemen itu ya teman-teman. Jadi kan biasanya di bawah apartemen itu kan ada taman ya, ada kungyun. Di situ kan ada taman, tempat duduk, seven terdekat atau oke terdekat juga banyak untuk kalian membeli minum. Libur di bawah flat atau bawah apartemen kalian, jangan jauh-jauh. Kenapa jangan jauh-jauh? Karena kita itu belum mengenal jalan, nanti kita itu pulangnya itu lupa ya tuh. Jadi pengalaman aku pertama itu pas baru libur, terus dikasih libur, aku pertama kali itu pasti aku liburnya itu di bawah apartemen ya teman-teman gitu. Nah, kalau kalian misalkan bingung atau bosan di bawah apartemen di gitu, kalian bisa lihat-lihat sekeliling sambil menghafalkan gitu. Tapi jangan jauh-jauh ya, teman-teman. Tapi jangan jauh-jauh gitu karena kita itu belum tahu jalan, arahnya kemana, terus pulangnya kemana gitu. Jadi jangan pernah jauh-jauh dulu kalau baru pertama kali libur dan baru pertama kali datang ke Hong Kong kayak gitu ya teman-teman. Dan di video aku sebelumnya aku juga udah pernah ngasih tahu ke kalian dari Indonesia datang ke sini itu harus bawa sedikitnya itu minimal uang dolar itu $100 ya teman-teman untuk berlibur kalian, untuk beli minum atau untuk beli roti gitu ya, untuk mengganjal perut kalian gitu. Nah terus yang kedua, kalian itu libur nggak boleh pulangnya itu nggak boleh terlalu larut atau terlalu malam kayak gitu. Kan biasanya sih majikan ada peraturan keluar jam berapa, masuk jam berapa gitu ya teman-teman. Jadi biasanya itu kalau misalkan majikan ngasih kita keluar misalkan jam 8 terus masuk jam 7 misalkan. Nah kalian jangan harus banget masuk jam 7, kalian boleh masuk jam 6 atau setengah 7. Jadi lebih awal dari jam yang majikan kasih ke kita kayak gitu ya teman-teman. Jadi biar apa ya, supaya kita itu udah standby di rumah, terus kita itu nggak tergesa-gesa pulangnya itu ya, kita anak baru gitu ya, maksudnya masih nurut gitu. Jadi bukan anak baru masih nurut ya, jadi anak baru terus baru banget dimajikan ya, kita harus nurut dan harus disiplin gitu ya dengan peraturan majikan yang kasih ke kita. Jadi yang kedua itu tadi pulangnya tuh jangan terlalu mepet atau jangan terlalu larut kayak gitu. Biasanya kan majikan ada ngasih kita waktu dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi buat kalian yang baru libur dan baru pertama libur itu nggak tahu jalan dan nggak ada temen, itu jangan khawatir, kalian bisa libur di bawah flat kayak gitu. Jadi di bawah flat juga ada banyak tempat duduk kayak gitu, ada banyak tempat duduk yang ada atapnya kayak gitu. Jadi jangan takut kehujanan. Nah yang ketiga, kalian boleh bawa bekal di rumah. Kalau misalkan kalian libur itu kalian masak nasi aja, kan tadi itu kan masak nasi buat makan malam, kalian masak nasinya dibanyakin aja buat besoknya kayak gitu ya teman-teman, buat besok paginya. Terus kalian bisa goreng telur kayak gitu, goreng telur ya masukin ke hap atau masukin ke tempat nasi kayak gitu ya teman-teman. Jadi biar ngirit, kita tuh baru berlibur kayak gitu harus juga adaptasi juga ya dengan kehidupan di sini ya. Nah ini tips dari aku ya teman-teman untuk kalian pemula yang belum pernah ke Hong Kong terus baru libur terus nggak ada temen kayak gitu. Nah tips yang keempat adalah
Kalau misalkan kalian belum punya temen, ya nggak apa-apa, libur ya libur aja ya teman-teman. Nanti juga dengan seiringnya berjalan waktu, dengan seiringnya kita libur, setiap minggu libur atau liburnya kapanpun, itu pasti ada temen nyantol ya teman-teman gitu. Atau enggak kita bisa ngubungin teman kita misalkan yang udah terbang duluan kayak gitu. Jadi kita itu gimana nih, libur hari apa nih gitu, libur tanggal berapa nih gitu, ayo libur bareng gitu. Dalam artian itu teman-teman kalian ya, teman-teman kalian di PT terus kesini tapi terbangnya duluan kayak gitu. Jadi lebih dulu dia daripada kita ya teman-teman gitu. Jadi kita WA aja, liburnya hari apa nih kayak gitu, boleh dong janjian. Untuk jalannya nanti kita pelan-pelan itu pasti mengetahui jalan ya teman-teman. Jadi untuk satu bulan itu kita nggak apa-apa kita libur di bawah apartemen kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian jenuh, bosen, kalian bisa menghafal jalan sedikit demi sedikit, ini arahnya kemana, ke rumah kita arahnya kemana, ke MTR atau ke stasiun arahnya kemana, terus menghafalkan bus atau siupa ini tujuannya kemana kayak gitu teman-teman. Dan perlu kalian ketahui dan ingat, kita itu tinggalnya di mana itu perlu kalian ketahui ya. Jangan sampai kita itu tinggal tapi nggak tahu itu alamat rumahnya tuh di mana kayak gitu. Misalkan kan aku dulu di Satin ya, Satin Woce. Kan Satin Woce itu kan Satin tapi tengah-tengah gitu ya. Jadi ke MTR itu lumayan sedikit jauh sih, nggak jauh banget gitu. Nah jadi apa ya, kan bus atau siupa juga kan ada yang arah Woce atau ada yang arah Satin Plaza kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian itu bisa baca di situ, nanti pasti kalian ngerti sendiri lah teman-teman. Tapi kalian belajarnya wajib banget pelan-pelan ya, jangan sampai kalian tergesa-gesa untuk menghafalkan jalan, atau jangan sampai kalian itu berburu-buru untuk pengen libur yang jauh-jauh. Itu dilarang ya teman-teman, nanti kalian itu nyasar atau nggak tahu jalan kayak gitu. Jangan berpikiran kita itu bakal dibantu orang kayak gitu. Jadi antisipasi dari kitanya sendiri itu jangan sampai kita itu merepotkan orang ya kayak gitu teman-teman. Untuk pemula itu mbak-mbak jangan khawatir kalau misalkan kalian mau libur dan baru pertama kali libur. Di Hongkong itu di setiap sudut, setiap titik itu ada taman dan ada tempat duduk kayak gitu ya teman-teman. Dan itu untuk publik, untuk siapapun boleh duduk di situ, siapapun boleh teleponan di situ, duduk di situ, bercerita di situ, ngobrol di situ, boleh, nggak ada yang ngelarang ya. Jaga peraturan aja kayak gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian itu jangan pernah khawatir untuk kalian yang belum punya temen, atau kalian nanti akan bisa dengan sendirinya dan akan punya temen dengan sendirinya ya teman-teman. Kalau misalkan kita belum punya temen dari PT atau dari rumah kayak gitu. Lain halnya lagi kalau misalkan kita punya temen dari PT tapi terbangnya itu duluan, kalian boleh nih nge-WhatsApp atau nge-Messenger teman-teman kayak gitu. Liburnya hari apa, tanggal berapa, bisa janjian kayak gitu. Nah kalian nanti bisa belajar MTR ya, MTR Maps itu di Google. Kalian download aja MTR Maps itu di Google. Jadi di situ itu ada arahnya kemana, tujuan biru, kuning, biru, hijau, merah itu arahnya kemana kayak gitu ya teman-teman. Insya Allah juga pasti kalian hafal dengan sendirinya. Tapi saran aku untuk pemula, kalian jangan libur terlalu jauh ya teman-teman. Itu akan menyulitkan diri kita sendiri atau pribadi kita sendiri kayak gitu. Jadi nanti ada telat ke rumah majikan kayak gitu, ada telat pulangnya ya, ada pulangnya telat ke rumah majikan, terus majikan ya pasti kesannya ini kok baru pertama kali telat gitu. Nah pasti dipertanyakan kan, kemana kamu liburnya, pasti itu dipertanyakan gitu. Kalau kita kan liburnya di bawah gitu, di bawah apartemen, pasti ya gak bakal telat kayak gitu ya teman-teman. Jadi gak bakal menimbulkan masalah kayak gitu. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi jaga selalu kedisiplinan kita di rumah majikan gitu. Jadi majikan ngasih waktu dari jam berapa sampai jam berapa ya kita turutin aja. Terus kalau misalkan kita belum punya teman ya, nanti insya Allah nanti juga kalau teman itu mengikuti ya teman-teman. Jadi mengikuti, udah hukum alamnya nanti kita juga punya teman kayak gitu. Jadi jangan takut
kita nggak punya temen kayak gitu. Jadi dengan seiringnya kita libur, minggu libur itu pasti ada temennya. Itu temennya dari mana, kenalnya di mana, atau temen di mana, itu pasti nanti kita ada temen kayak gitu. Nah kita nanti bisa libur bareng kayak gitu di taman lah, atau enggak ke taman mana lah, taman yang sekitarnya deket rumah kayak gitu, atau enggak kita mau ke tempat wisata mana nih. Tapi saran aku jangan jauh dulu. Jadi untuk kalian yang pemula yang baru datang ke sini, kalian jangan takut, jangan khawatir ya teman-teman. Fongsam, pokoknya jangan pernah khawatir ya kayak gitu. Jadi seiringnya waktu, seiringnya kita libur juga, jadi kita akan bisa menghafalkan jalan dan kita punya teman. Terima kasih banyak loh untuk kakaknya yang sudah singgah video aku terus berkomentar seperti ini, ngasih pertanyaan seperti ini kayak gitu ya teman-teman, sehingga aku bisa membuat videonya seperti ini buat kakak-kakak atau mbak-mbak yang pemula datang ke sini, yang baru ke sini kayak gitu ya teman-teman. Ini sekedar tips sederhana dari aku, pengalaman aku pribadi kayak gitu. Lagi pas pertama kali datang ke Hongkong ya seperti itu yang aku jalanin kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak pernah nyasar kemana-mana, dan ke rumah majikan telat itu aku nggak pernah. Sampai sekarang di majikan kedua itu aku nggak pernah telat kemana-mana, karena aku itu selalu belajar jalan itu dengan pelan-pelan kayak gitu. Ini aku di mana kayak gitu. Majikan pertama aku kan dulu di Satin ya, yang sekarang di Tuen Mun. Jadi aku sama-sama ujung banget. Tapi ini aku selalu belajar. Aku di Tuen Mun yang kedua ini juga sama belajar jalan, belajar ngafal jalan dulunya ya. Karena apa? Karena rumah aku ini bener-bener pelosok banget gitu. Jadi bukan di flat kayak gitu. Jadi rumah aku ini rumah biasa, terus di pedalaman banget kayak gitu ya teman-teman. Jadi menghafalkannya itu sih nggak terlalu ya kayak gitu, karena memang aku kan pindah aja dari Satin ke sini kayak gitu. Cuman ya itu ya teman-teman, karena rumah aku pelosok kayak gitu, jadi aku harus naik ini nih untuk ke rumah. Seperti itu aja ya teman-teman, tips dari aku, tips sederhana dari aku. Semoga bermanfaat untuk mbak-mbak atau kakak-kakak yang baru kesini atau terus mau kesini. Kalian fongsam ya teman-teman, jangan khawatir dengan kita baru libur di sini kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kakaknya yang sudah berkomentar di video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sini. Bye bye.